Pernah dengar nggak istilah generasi stroberi? Ini tuh label yang dilekatkan ke satu generasi penuh loh. Mungkin kamu pernah disebut begitu, atau jangan-jangan cuma penasaran, apaan sih maksudnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita kupas tuntas bareng-bareng apa sih sebenarnya di balik label yang jujur aja cukup kontroversial ini. Oke, kita mulai langsung to the point ya. Pertanyaannya simpel. Kamu itu seorang strawberry, bukan? Sebelum dijawab, mending kita cari tahu dulu deh, apa sih arti sebenarnya di balik julukan ini? Pertama-tama, kita mesti paham dulu definisinya. Siapa sih yang sebenarnya disebut generasi stroberi ini, dan asal-usulnya dari mana coba? Nah, istilah ini tuh nunjuk ke mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Yap, bener banget, kita lagi ngomongin Gen Z. Generasi yang dari melek mata udah kenal sama yang namanya internet dan teknologi digital. Nah, ini dia nih kuncinya. Kenapa kok stroberi? Coba bayangin deh, stroberi itu kan kelihatannya cakep ya, eksotis manis gitu dari luar. Tapi, begitu diteken dikit aja, langsung benyek kan? Gampang banget hancurnya. Nah, analoginya tuh setajam itu. Jadi intinya, mereka tuh dicap sebagai generasi yang gampang memar, generasi yang rapuh. Dengerin Yagi udah gimana gitu ya? Label ini seolah-olah bilang kalau mereka tuh nggak tahan banting, apalagi kalau udah berhadapan sama tantangan hidup atau tekanan di dunia kerja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin agak nusuk. Kita bakal lihat lebih dalam stereotip-stereotip apa aja sih yang nempel sama label ini. Siap-siap ya, karena daftarnya lumayan blak-blakan nih. Pertama, insecure. Katanya sih gampang cemas dan kurang percaya diri. Kedua, nggak tahan tekanan. Kena masalah dikit aja, katanya langsung panik, langsung ambyar. Ketiga, ini nih yang sering banget kedengeran, males dan manja. Alasannya? Ya karena dianggap hidupnya udah enak, nggak pernah ngerasain susah. Keempat, egois, cenderung mikirin diri sendiri aja, individualistis banget katanya. Dan yang terakhir, gampang banget nyerah, gampang putus asa, takut banget buat keluar dari zona nyaman. Wow, kalau didengerin semua, label ini rasanya berat dan negatif banget ya. Tapi, apa benar ceritanya cuma segitu aja? Tunggu dulu, jangan keburu setuju sama semua stereotip tadi. Kalau ceritanya cuma sebatas itu, ya nggak adil dong. Sekarang yuk kita cuma balik medalinya, kita lihat sisi lainnya, karena selalu ada lebih banyak cerita di balik apa yang kelihatan di permukaan. Soalnya, di balik tuduhan rapuh itu justru ada kekuatan super yang tersembunyi. Ceritanya tuh nggak pernah sesederhana itu. Justru sebaliknya loh, Gen Z itu punya segudang kekuatan unik. Mereka itu punya motivasi tinggi dan mandiri banget. Terus, karena mereka digital native, wawasan mereka bisa luas banget. Tinggal Google aja kan. Mereka juga cenderung lebih toleran dan open-minded sama perbedaan. Dan yang paling keren, kepala mereka itu isinya ide-ide seger, kreatif banget, dan udah biasa ngerjain banyak hal sekaligus alias multitasking. Ini nih, kekuatan super mereka yang sering banget nggak kelihatan. Oke. Kita udah dengar sisi negatifnya, udah lihat juga sisi positifnya. Terus gimana dong? Nah, di bagian ini kita nggak cuma ngomongin teori. Ini tentang apa yang bisa kita lakuin. Gimana caranya kita membangun ketangguhan itu, biar kita bisa buktiin kalau label itu ya cuma sekedar label. Jadi gimana caranya biar jadi tangguh? Ada 5 langkah praktis nih. 1. Mulai dari yang basic, atur waktu dan prioritas kamu. Bener-bener dipilah mana yang penting. 2. Pasang target yang jelas. Jangan cuma ngawang-ngawang, tapi bikin rencana buat mencapainya. 3. Ini yang paling penting, belajar buat jadi resilient, alias tahan banting. Gagal? Ya udah, coba lagi, anggap aja lagi belajar. 4. Punya ekspektasi yang realistis. Gak semua hal itu bisa instan kayak mie instan kan? Dan yang kelima, terus asah skill kamu. Mulai dari problem solving, cara bergaul, sampai ngelola emosi. Anggap aja ini lagi nge-gym, tapi buat mental. Kita sampai di pesan pamungkas dari semua ini. Dan ini intinya guys, ini bukan soal ngebuktiin diri ke orang lain, tapi ini soal menaklukkan diri sendiri. Ada kutipan keren dari Sir Edmund Hillary, bukan gunung yang kita taklukkan, tapi diri kita sendiri. Wah, dalam banget kan? Ini pas banget, tantangan terbesarnya itu bukan label dari orang lain, tapi batasan-batasan yang kita bikin sendiri di kepala kita. Kemenangan sejati itu ya pas kita bisa jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Jadi, penjelajahan kita soal generasi stroberi ini, saya tutup dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Setelah kita lihat dua sisinya, dari stereotip jeleknya sampai kekuatan tersembunyinya, pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah kamu seorang stroberi? Bukan. Pertanyaannya adalah, bagian mana dari dirimu yang mau kamu taklukkan pertama kali?